Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 BSD, mata kuliah PBTI, dosen mata kuliah Bu Nur Aini ingin melakukan presentasi video, yaitu analisis perhitungan IFAS, EFAS, FAS, dan strategi pada PT Tank Insomnia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Ada di Tamtomo, lalu saya sendiri Faris, lalu Ihsan Nur Majid, Andrian Pransdoki, Elang Dava Gazila, lalu Hasbi Asidiki. Lalu lanjut ke pembahasan, ada yang pertama yaitu pendahuluan, lalu dilanjutkan landasan teori, lalu hasil analisis, yang terakhir kesimpulan. Bab 1 pendahuluan yaitu apa latar belakang masalahnya. Sering berjalannya waktu, perekonomian dan teknologi di zaman sekarang, banyak sekali perusahaan yang telah memasuki bisnis penjualan pakaian. Salah satunya yaitu PT Tank Insomnia yang merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang penjualan pakaian ataupun fashion. PT Tank Insomnia mempunyai toko online maupun offline yang terletak di daerah BSD yang letaknya cukup strategis. Namun pada saat ini banyak kompetitor baru yang bermunculan mengakibatkan persaingan yang semakin ketat dan sulit. Maka dari itu kita melakukan analisis SWOT pada PT Tank Insomnia dengan cara perhitungan IFAS, EFAS, FAS, dan Grand Strategi yang digunakan untuk mengevaluasi PT Tank Insomnia dengan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang mungkin ada di perusahaan PT Tank Insomnia. Lanjut ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengapa harus menggunakan analisis SWOT, lalu bagaimana cara perhitungan IFAS, EFAS, FAS, dan Grand Strategi, bagaimana cara meningkatkan daya saing perusahaan, lalu ada apa yang harus dilakukan jika kompetitor baru menawarkan harga yang lebih murah. Lalu yang terakhir, bagaimana cara agar PT Tank Insomnia lebih unggul dari kompetitor lain. Lalu ada tujuan dan manfaat, yaitu tujuan penelitian yang kami lakukan pada PT Tank Insomnia adalah untuk mengetahui strategi pemasaran yang sesuai dengan perusahaan di masa yang akan datang. Tentunya dengan menggunakan dan berdasarkan analisis SWOT. Lalu ada manfaat bagi PT Tank Insomnia, yaitu untuk memberikan ide dan pemikiran kepada PT Tank Insomnia dalam bentuk penelitian dan saran terhadap situasi masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan PT Tank Insomnia. Lalu manfaat bagi peneliti sendiri adalah berharap dilakukannya penelitian ini dapat mempraktekkan serta menerapkan ilmu yang sudah didapatkan pada saat kuliah. Dan tentunya juga peneliti berharap dapat menambah pengalaman serta pengetahuan. Baik, selanjutnya bab 2 landasan teori akan dilanjutkan oleh Elang Dava Gazila. Silahkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu adalah landasan teori. Yang pertama di landasan teori ini ada sejarah perusahaan, yang dimana PT Tank Insomnia merupakan perusahaan yang berjalan di bidang fashion pakaian yang mengusung tempat distro pakaian. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2013 di daerah BSD, Tangerang Selatan. Tank Insomnia menawarkan berbagai macam produk pakaian seperti celana chino, sepatu, t-shirt, hoodie, waist bag, dan lain-lain. Tank Insomnia memiliki offline store yang nyaman untuk dikunjungi dan juga online store. Untuk menjaga mutu Tank Insomnia selalu mencoba memberikan pelayanan terbaik, memilih bahan baku berkualitas, dan selalu mengeluarkan inovasi terbaru setiap saat. Lalu selanjutnya adalah analisa SWOT. Analisa SWOT menurut Freddy Rangkuti adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman yaitu adalah threats.
Komponen SWOT terdiri dari yang pertama adalah strength atau kekuatan, merupakan keunggulan yang dimiliki perusahaan berupa SDM maupun produk. Yang kedua ada weakness, kelemahan, merupakan kekurangan yang dimiliki perusahaan. Contoh, kurangnya tenaga kerja atau produk terlalu mahal. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, merupakan suatu keadaan yang bisa menguntungkan perusahaan. Lalu yang keempat adalah threat atau ancaman, merupakan kondisi di mana terdapat gangguan yang bisa mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan keuntungan atau lainnya. Lalu selanjutnya adalah IFAS dan EFAS. IFAS adalah singkatan dari Internal Strategi Faktor Analisis Summary. IFAS adalah suatu bentuk analisis strategis dari faktor-faktor internal organisasi atau perusahaan. Analisis ini perlu dilakukan untuk mendapatkan potret kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua, EFAS adalah singkatan dari External Strategic Analysis Summary. EFAS adalah suatu bentuk analisis strategi dari faktor-faktor eksternal organisasi atau perusahaan. Analisis diperlukan untuk mendapatkan gambaran peluang dan ancaman organisasi untuk perusahaan. Gambaran eksternal ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kesigapan organisasi di dalam menghadapi kekuatan dan tekanan dari eksternal organisasi atau perusahaan, lebih-lebih tekanan dari pesaing yang dilansir oleh Virus F pada tahun 2020. Selanjutnya, selanjutnya di sini adalah matriks SWOT yang akan dijelaskan oleh Dwi Tamtomo. Dipersilakan. Ini gue ya. Oke, di sini matriks SWOT. Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi atau perusahaan, sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi perusahaan. Di sini ada tabel opportunities dan strengths-nya strategi SO, strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Weakness dari opportunities, strategi WO, strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Lalu selanjutnya yang kedua ada threats, strategi ST, strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Lalu weakness dari threat, di sini ada strategi WT, strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Lalu sini ada grand strateginya. Di sini ada kuadran 1 atau strategi agresif, merupakan situasi di mana perusahaan yang menguntungkan perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan yang dominan dalam strategi ini. Perusahaan melakukan strategi agresif, growth oriented strategi. Di sini yang kedua ada kuadran 2, strategi diversifikasi. Merupakan situasi di mana perusahaan mempunyai kekuatan dari segi internal, namun juga menghadapi berbagai macam ancaman. Strategi perusahaan yang biasanya dilakukan adalah strategi diversifikasi, yaitu memvariasikan produk atau pasar dengan perusahaan lain. Lalu di sini ada yang kuadran 3-nya, turn around. Perusahaan mempunyai peluang namun di sisi lain memiliki kelemahan internal. Dalam situasi seperti ini, perusahaan meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik. Di sini yang keempat ada kuadran 4, defensif. Situasi di mana perusahaan dalam masa yang tidak menguntungkan
memiliki kelemahan internal dan menghadapi berbagai macam ancaman. Biasanya pada tahap ini perusahaan melakukan strategi defensif atau bertahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrian Frans. Oke, selanjutnya di sini ada bab 3 hasil analisa. Kemudian pada hasil analisa ini di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal yang ada pada PT Tanks Insomnia. Pada faktor internalnya di sini ada kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Dari kekuatannya ini ada menjual produk yang berkualitas, kemudian memiliki tempat yang strategis, kemudian tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya, kemudian memiliki tempat yang nyaman. Kemudian pada kelemahannya di sini kurangnya promosi, pilihan produk yang masih dikit, bahan baku yang mahal, dan outlet yang masih sedikit. Kemudian faktor internal di sini ada peluang atau opportunity dan ancaman atau threats. Di sini peluangnya membuat inovasi produk baru, melakukan penjualan secara online, tren fashion pakaian, dan membuat pelayanan delivery. Kemudian ancamannya di sini munculnya beberapa kompetitor, harga bahan baku yang tidak stabil, kompetitor menjualkan produk yang lebih murah, dan biaya sewa yang naik setiap tahunnya. Next. Kemudian di sini ada tabel IFAS, yaitu kekuatan dan kelemahan pada Tanks Insomnia, pada PT Tanks Insomnia. Kemudian faktor internalnya di sini yang kekuatan menjual produk yang berkualitas, memiliki poin 4 dengan bobot 0,18 serta rating 5,3 dan juga skor 0,95. Kemudian memiliki tempat yang strategis, di sini poinnya 3, bobotnya 0,13, rating 4,5 dan dengan skor 0,58. Kemudian tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya, poinnya 2, bobotnya 0,09, ratingnya 3,0 dan skornya 0,27. Kemudian memiliki tempat yang nyaman, di sini poinnya 3, bobotnya 0,13, ratingnya 4,0 dan skornya 0,52. Total bobot dari kekuatan di sini ada 0,53 dan total skornya 2,32. Kemudian yang kelemahan yang pertama itu kurangnya promosi, yang poinnya 3, bobot 0,13, rating 2 dan skornya 0,26. Kemudian pilihan produk yang masih sedikit, poinnya 2, bobotnya 0,09, ratingnya 2 serta skornya 0,18. Kemudian bahan baku yang mahal, poinnya 3, bobotnya 0,13, ratingnya 2,3 dan skor 0,29. Kemudian outlet yang masih sedikit dengan poin 2, bobot 0,09, rating 2,5 serta skornya 0,22. Total bobot dari kelemahan di sini 0,44 dan skornya 0,95. Jadi total IFAS-nya di sini memiliki poin 22 dan bobotnya 1 dan skornya 3,27. Next. Kemudian di sini ada tabel EVAS dari peluang dan ancaman pada PT Tanks Insomnia. Kemudian di sini ada peluang. Peluangnya itu membuat inovasi produk, yaitu di sini poinnya 3, bobotnya 0,16, ratingnya 5,0, dan skor 0,8. Kemudian melakukan penjualan secara online, di sini poinnya 2, bobotnya 0,11, ratingnya 4,5, dan skornya 0,49. Kemudian tren fashion pakaian, di sini poinnya 3, bobot 0,16, ratingnya 4,0, serta skornya 0,64. Kemudian membuat pelayanan delivery, di sini poinnya 2, bobotnya 0,11, ratingnya 3,0, dan skornya 0,33. Jadi di sini total bobot dari peluang di sini 0,54 dan total skor dari peluang itu 2,26. Kemudian yang ancamannya munculnya beberapa kompetitor, yaitu poinnya 2, bobotnya 0,11, ratingnya 4,5, serta skornya 0,46. Kemudian harga bahan baku yang kurang stabil, di sini poin 1, bobot 0,05, rating 2,7, kemudian skor 0,13. Kemudian kompetitor menjualkan produk yang lebih murah, di sini poin 3,
bobot 0,16, rating 3,5, dan skornya 0,56. Biaya sewa yang naik setiap tahunnya di sini poinnya 2, bobotnya 0,13, ratingnya 0,5, skornya 0,27. Jadi total bobot dari ancaman atau threats ini 0,43 dan skornya 1,42. Total EVAS dari keduanya di sini ada poinnya 18, bobotnya 1 dan skornya 3,68. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Hasbi. Baik, selanjutnya adalah tabel SFAS atau Strategi Factors Analysis Summary pada PT Thanks Insomnia. Yang pertama, strength, yaitu menjual produk yang berkualitas, mempunyai poin 4, bobot 0,33, rating 3,0 dengan skor 0,99, dan keterangan jangka menengah. Lalu yang kedua, weakness, yaitu outlet yang masih sedikit dengan poin 2, bobot 0,16, rating 2,0, skor 0,32 dengan keterangan jangka pendek. Berikutnya yang ketiga, opportunities, yaitu trend fashion pakaian dengan poin 3, bobot 0,25, rating 3,0, dan skor 0,75 dengan keterangan jangka menengah. Yang terakhir, trades, yaitu munculnya beberapa kompetitor dengan poin 3, bobot 0,25, rating 3,0 dengan skor 0,75 dan keterangan jangka panjang. Selanjutnya total SFAS di sini mempunyai poin 12 dengan bobot 1 dan skor 2,81. Hasil IFAS dan EFAS. Hasil faktor IFAS dan EFAS menghasilkan total bobot kali rating sebagai berikut. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dengan skor 2,32. Lalu yang kedua, kelemahan atau weakness dengan skor 0,95. Yang ketiga, peluang atau opportunities dengan skor 2,26. Dan yang terakhir, ancaman atau threats dengan skor 1,42. Lalu total IFAS sendiri merupakan kekuatan ditambah kelemahan dengan total skor 3,27. Total EFAS peluang ditambah ancaman dengan skor 3,68. Dan total SFAS sendiri dengan skor 2,81. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Oke, di sini ada grand strategi dari perusahaan Thanks Insomnia. Jadi di sini perusahaannya masuk dalam kuadran 1 karena EVAS-nya bernilai 3,68 dan IFAS-nya 3,27. Jadi strategi yang perlu dipakai itu strategi rapid growth. Jadi perusahaan harus berani mengambil resiko secara agresif untuk dapat mempertahankan tren positif yang ada pada perusahaan dengan cara selalu meningkatkan pelayanan dan mutu yang ada. Lalu di sini ada matrix SWOT dari perusahaan Thanks Insomnia. Jadi tadi kita udah ketahui faktor eksternal dan internalnya. Di sini ada strategi dari strength dan opportunity. Jadi di sini perusahaan harus melakukan kerjasama dengan mitra untuk mengirimkan barang yang akan dijual kepada pelanggan. Lalu kedua, perusahaan menggunakan beberapa aplikasi e-commerce untuk menunjang penjualan secara online agar aksesnya lebih luas. Dan yang terakhir, perusahaan harus memasukkan lokasi offline store yang ke pihak Google Maps. Lalu di sini ada strategi weakness dan opportunity. Di sini perusahaan harus melakukan promosi atau branding melalui beberapa platform sosial media agar dapat lebih dikenal. Lalu yang kedua, memiliki inovasi yang berbeda dari kompetitor yang dapat mudah diingat oleh pelanggan. Selanjutnya di sini ada strategi strength dan threat. Di sini perusahaan harus mencari bahan yang harganya itu lebih stabil tetapi memiliki kualitas yang baik. Lalu perusahaan juga memberikan harga yang bisa bersaing dengan kompetitor tapi menawarkan barang yang berkualitas. Selanjutnya di sini ada strategi weakness dan threat. Jadi perusahaan bekerja sama antar vendor yang menjual bahan baku yang lebih murah dibandingkan sebelumnya, tetapi tetap memiliki kualitas yang baik.
Dan yang terakhir itu di sini perusahaan mencari tempat yang strategis dengan harga yang lebih murah dibandingkan tempat sebelumnya. Oke, di sini kita masuk ke bab 4 atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari hasil analisis perhitungan IFAS dan EFAS dapat diketahui bahwa perusahaan teks insomnia memiliki nilai kekuatan lebih besar daripada kelemahan dan nilai peluang lebih besar daripada ancaman. Akibatnya, posisi strategi perusahaan teks insomnia itu terletak pada kuadran 1 atau grow, bertumbuh. Panel kedua, selisih nilai tertimbang IFAS dan EFAS-nya adalah positif, yaitu 3,27 untuk IFAS-nya dan 3,68 untuk EFAS-nya. Sedangkan penentuan pemilihan strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu menggunakan rapid growth. Dikarenakan nilai tertimbang strength lebih besar dari nilai opportunities, yaitu strength 2,32 lebih besar daripada opportunity-nya yaitu 2,26. Oke, mungkin selanjutnya saya lempar ke Faris lagi. Baik, itu saja video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.